Shalom Bapak Ibu. Saudara bersuka cita pagi ini? Oke. Bapak Ibu, semua kita pasti punya perjalanan hidup yang berbeda ya. Tapi yang pasti bahwa kita semua sedang menjalani hidup, dan di setiap hidup itu pasti ada proses ya. Bahkan hidup ini sendiri adalah sebuah proses ya. Hidup adalah proses mulai dari kita lahir, kemudian kita bertumbuh, suaranya tidak kedengaran dengan jelas. Shalom, shalom. Shalom. Sarungnya membuat suara saya tidak bagus ya. Tidak jelas. Oke. Ini juga proses ya. Proses seorang pengkhotbah. Saudara, hidup itu adalah proses. Mulai dari kita lahir, saudara mukanya jangan tegang-tegang, senyum-senyum sana sini. Coba kasih senyum dulu kiri kanan walaupun saudara pakai masker ya. Tapi di belakang masker itu pastikan ada senyum, kelihatan dari matanya yang penuh dengan kasih ya. Senyum dulu kiri kanan, senyum dulu buat saya ya. Bapak Ibu yang ada di Zoom, senyum dulu, oke? Hidup ini proses saudara ya. Mulai dari kita lahir, kemudian kita bertumbuh, menjadi remaja, bertambah dewasa, lalu kita menjadi tua, dan nanti akhirnya kita kembali ke rumah Bapak alias kita dipanggil pulang oleh Tuhan ya. Dan suka duka itu sesuatu yang silih berganti datang ya. Kalau saudara sedang berduka, bayangkanlah bahwa itu tidak akan kekal. Tapi kalau saudara juga sedang bersuka, jangan juga terlalu euforia sampai lupa diri ya, seperti itu kira-kira. Karena hidup ini seperti sebuah anak tangga ya. Anak tangga di mana setiap proses yang kita jalani itu akan membuat kita naik ke level tangga berikutnya. Hidup ini juga ibarat sekolah ya, yang kita melewati mulai dari playgroup, dan untuk masuk ke TK kita akan namanya mengalami ujian. Ujian itu proses. Dan ketika kita mengalami proses untuk dari TK, kita akan ujian lagi masuk ke SD, kemudian SD ke sekolah lanjutan, dan akhirnya kita lulus, kita bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi atau mahasiswa. Tetapi untuk lulus dari mahasiswa itu juga kita perlu namanya ujian, dan itu semua adalah proses. Hidup juga ibarat sebuah pertandingan ya Bapak Ibu. Sebuah pertandingan di mana untuk misalnya kita seorang petinju atau kita seorang apalah olahraga yang saudara sedang geluti, maka untuk menerima level-level berikutnya akan ada ujian ya. Misalnya kenaikan sabuk, misalnya seperti Pastor Luther dulu di dunia bela diri, untuk naik ke level sabuk hitam itu akan lewati kuning, hijau, merah ya, seperti pelangi gitu ya saudara ya. Tapi endingnya semua jenjang itu harus dilewati dengan sebuah proses. Dan Alkitab berkata hidup itu seperti proses pembuatan bejana. Dan itulah saudara dan saya hari ini ya. Kita ibarat bejana yang sedang dibentuk di dalam tangan Tuhan. Itu ada di dalam Yeremia 18 ayat 3 sampai 4. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu.
bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saat kita menyanyikan pujian ini ada di dalam Yeremia 18:3-4, bahwa kita itu seperti bejana di dalam tangannya Tuhan. Dia itu adalah dia adalah penjunan, ya, tukang ahli yang membentuk saudara dan saya. Waktu kita nyanyikan lagu ini kita bilang, bentuklah turut kehendak-Mu. Kalau lagu praise-nya, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Tapi ketika tangan Tuhan datang melalui proses, are you ready? Apakah saudara siap? Bapak Ibu, saudara siap? Siap digosip? Siap difitnah? Siap dihianati? Siap dibohongin? Masa? Siap nggak? Bapak Ibu yang ada di Zoom, tulis di kolom komentar kalau saudara siap. Kalau saudara siap, saudara bilang saudara siap. Bersiap-siaplah. Di saat ini juga bisa jadi proses itu datang. Dan ketika proses itu datang, saudara, apakah kita bisa menikmatinya? Sharing firman Tuhan pagi ini berjudul menikmati proses. Nah, saudara mau menikmati proses? Mau menikmati proses? Mau enggak? Kalau saudara nggak mau menikmati proses, berarti saya nggak jadi khotbah deh. Karena kan khotbah ini untuk orang-orang yang mau menikmati proses. Amin. Coba sepakat dulu. Saudara mau menikmati proses? Mau? Semangat dong teriaknya. Mau? Amin. Amin. Kalau saudara siap menikmati proses, tepuk tangan dulu bagi diri saudara. Karena Anda adalah para pemenang, lebih dari pemenang. Karena saudara sama dengan Tuhan. Kenapa saya bilang sama dengan Tuhan? Karena rata-rata setiap proses itu kan nanti ada hasil, ya. Tadi saya jelaskan di awal, proses itu ada hasil. Ketika kita ujian naik kelas, ya, kelas baru. Ketika kita bertarung, kita jadi pemenang mendapat medali, ya kan? Itu kan proses. Nah, kita sukanya yang mana? Kita sukanya hasil, benar nggak? Rata-rata manusia itu sukanya hasil, dapat medali, naik kelas, jadi juara, omset naik. Tapi kan untuk sampai ke situ harus lewati yang namanya perjalanan proses ini. Dan orang menikmati hasil, Tuhan menikmati proses. Haleluya. Jadi kalau saudara, makanya tadi saya kasih tahu saudara tepuk tangan bagi diri saudara. Karena kalau saudara bisa menikmati proses, saudara sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara sama dengan Tuhan bukan berarti saudara jadi Tuhan loh ya. Maksudnya adalah saudara bisa berdiri di posisinya Tuhan. Saudara bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Dan saudara bisa punya hati seperti hatinya Tuhan. Katakan amin. Bagi diri sendiri. Amin. Amin Pak Simon. Amin Ibu Eda. Siap menikmati proses. Dan bagaimana sih kalau kita itu sama dengan Tuhan, ada di posisinya Tuhan. Dan proses itu selalu datang silih berganti dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita bisa
ada di proses itu dan kita menikmati. Menikmati itu kan artinya kita enjoy, kita happy, kita tetap bahagia, kita tidak bersuka cita. Bagaimana bisa menikmati makanan? Kan saudara kalau makan kan sop kontro nih enak, bubur laut tani enak, bakminya Tante Lala nih enak. Itu sesuatu yang nikmat, bukan? Artinya kita menikmati proses. Bagaimana bisa menikmati proses? Ini tips yang saya mau bagi Bapak Ibu, karena saya tahu kita semua ada di dalam proses. Nah, yang pertama, kita gak pernah tahu besok. Kita gak pernah tahu proses itu akan berlangsung berapa lama. Dan kita juga gak pernah tahu seberapa kita tuh mampu menjalani proses itu, dan ending proses itu akan jadi seperti apa, kita gak tahu. Yang tahu adalah siapa? Saudara, yang tahu siapa? Saudara jangan duduk diam manis di situ, saudara harus berinteraksi bersama dengan saya supaya kelas atau ruangan ini menjadi lebih hidup. Saya tahu saya sedang berbicara, biasanya saya kalau Zoom saya berbicara dengan laptop, tidak ada orang di sana yang saya bisa lihat, tapi saya lihat laptop saya tahu ada Bapak Ibu yang ada di Zoom di dunia sana gitu ya. Tapi ini kan onsite, jadi kalau saya berbicara saya kepengen mendapat balasan. Jadi kalau saya tanya kepada saudara, saudara wajib menjawab, amin, haleluya. Ya, jadi saudara yang tahu proses itu siapa? Tuhan. Amannya saudara menjalani proses adalah berjalan dengan Tuhan. Itu poin pertama. Ya, perlu berjalan bersama dengan Tuhan, karena jalan-jalan kita nggak ngerti, tapi Tuhan yang tahu jalan ke depan. Kak Bella, kita nyanyikan lagu ini. Ini kita khotbah sambil menyanyi, memuji Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Amin Jesus. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran Tuhan itu segalanya bagi kita. Jadi kalau kita berjalan sendiri, kita adalah manusia yang paling bodoh. Kenapa? Karena ketika kita berjalan sendiri, kita akan nyasar, kita akan menjadi orang-orang yang tidak bisa menikmati proses. Tapi kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara mengizinkan Dia menjadi gembala yang baik, menjadikan Dia Tuhan adalah gembala kita, maka Alkitab berkata, Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau, Dia menuntun kita ke air yang tenang. Bahkan ketika ada binatang buas, ada kuasa-kuasa jahat datang menyerang saudara, maka gembala itu akan melindungi saudara, mengayomi saudara, membawa saudara ke tempat-tempat di mana saudara bisa berbaring dengan nyaman di sana. Amin. Proses tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan karena engkau bersama dengan gembala. Bahkan ketika saudara gak mampu untuk berjalan, saudara digendong oleh Tuhan. Wow, keren. Amin. Katakan wow.
Saudara mau digendong oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Dia. Waktu saya mau pindah ke Makassar, saya pernah sering bersaksi tentang ini. Saya takut saudara ya, saya takut karena ada orang bilang nanti di Makassar begini. Dan jujur saya agak nggak damai waktu itu. Lalu saya berdoa, saya bilang Tuhan tolong batalkan keputusan pemimpin biar kita di Bali saja. Waktu itu kita di Bali ya. Di Bali saja saya sudah nyaman di sini. Saya nggak mau lagi pindah-pindah. Apalagi pindah ke Makassar. Lalu satu malam saya tidur dan saya bermimpi. Saya dibawa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu mimpi yang sekali seumur hidup saya dan itu sangat berkesan bagi saya. Saya berjalan bersama dengan Tuhan dan di jalan itu Tuhan sambil memeluk saya, sambil mendudukkan saya di tempat ayunan, digoyang-goyang saya, dibawa saya ke tempat-tempat yang indah, ada padang rumput yang indah, ada bunga-bunga di sana. Dan sambil berjalan Tuhan bilang saya begini, kamu tahu Mazmur 23? Tahu Tuhan. Tuhan bilang, coba kamu ucapkan. Jadi sambil berjalan dengan Tuhan tuh saya mengucapkan, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Saya berjalan sambil menghafalkan Mazmur 23. Dan tiba-tiba ada yang mengejutkan saya. Dan itu adalah suami saya. Dibangunkan karena itu adalah hari Minggu saudara ya. Kita harus ke gereja. Saya asik dengan mimpi. Saya sempat marah sama suami saya. Aduh, saya tuh lagi jalan sama Tuhan loh. Kok dibangunin? Suami saya bilang, wah tapi ini kita mesti ke gereja. Ini udah jam berapa? Dan akhirnya sudah kita siap, kita ke gereja saudara. Di gereja di Lembah Pujian. Dan hari itu ada seorang hamba Tuhan yang datang dari Sydney. Dan saudara tahu waktu dia ada di mimbar, dia bilang begini, hari ini saya mau membagikan firman Tuhan tentang Mazmur 23. Dan saya seperti orang, Mazmur 23, saya ambil ballpoint saya ambil catatan saya, dan setiap kata dari pendeta itu saya catat saudara. Ternyata betapa bahagianya menjadi dombanya Tuhan Yesus. Wow. Ya, saudara nanti belajar sendiri. Saya nggak khotbah Mazmur 23 pagi ini. Paling tidak saya mau bilang kepada saudara, jalan sama Tuhan tuh enak banget. Seandainya saya kepengen memilih, saya kepengen mimpi lagi. Tapi itu tidak hanya harus ada dalam mimpi, tapi itu sesuatu yang harus real terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka Mazmur 84 ayat 7 berkata, mereka akan berjalan semakin lama semakin kuat hendak menghadap Tuhan di Sion. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan semakin kuat. Katakan amin. Amin. Saudara bilang ke diri sendiri, saya akan semakin kuat. Banyak orang yang ketika proses datang mulai melemah, mulai melempem ya, seperti kerupuk melempem gak gurih gitu ya saudara ya. Semakin hilang, semakin gak tahu tujuan, bahkan bisa nyasar kemana-mana. Kenapa? Karena mungkin dia gak berjalan bersama dengan Tuhan, bukan mungkin, itu pasti ya. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, ketika proses datang, maka kita akan menjadikan proses itu sebagai batu loncatan. Proses itu sebagai sparring partner yang melatih otot-otot rohani kita, sehingga kita menjadi lebih kuat bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Nah itu adalah proses-proses yang membuat kita akan semakin mengerti hatinya Tuhan. Kita akan tahu, oh ternyata Tuhan tuh penyembuh. Kapan? Waktu saudara sakit dan saudara berdoa minta kesembuhan dan tangan Tuhan menyembuhkan engkau, maka engkau sembuh. Engkau bilang, wow engkaulah Yehova Rafa. Kapan kita bilang Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan? Waktu saudara gak punya apa-apa, saudara kekurangan dan saudara minta sama Tuhan, lalu dia Jehovah Jireh menyediakan kebutuhan saudara, dan di situ itulah saudara mengenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Kita akan mengenal Tuhan secara real ketika kita mengalami proses. Amin. Jadi menghindari proses akan membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh semakin dewasa. Haleluya. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka akan ada kedamaian ya.
akan ada ketenangan, ya, kebahagiaan yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayatnya yang ke-18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu. Hari-hari ini orang kehilangan damai, saudara. Kehilangan damai itu cirinya apa? Stres, depresi, galau, takut, bimbang, kecewa, putus asa, menjauh dari Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang gak ada damai. Tapi kalau saudara mau memiliki damai, damai yang tidak ditentukan oleh keadaan, artinya walaupun saudara sedang di dalam proses, di dalam badai, saudara tetap memiliki damai, itu tandanya saudara sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau saudara berjalan dengan Tuhan, Alkitab berkata, Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering. Wow. Dan kebahagiaanmu, saudara mau bahagia? Akan seperti apa? Gelombang-gelombang laut yang apa? Tidak pernah berhenti. Pernahkah saudara melihat gelombang berhenti? Tidak. Demikian pun bahagia akan tidak pernah berhenti mendatangimu sekalipun engkau sedang ada dalam proses, kalau saudara berjalan dengan Tuhan. Dan ciri orang yang berjalan dengan Tuhan memperhatikan perintah Tuhan. Gak mungkin dong saudara berjalan dengan Tuhan, lalu saudara mau melakukan sesuatu yang gak benar, lalu Tuhan bilang begini, jangan. Ketika saudara mau berbohong, lalu Roh Kudus bilang begini, jangan bohong. Kalau saudara bilang, gak mau, saya mau tetap berbohong, menurut saudara Tuhan masih mau tetap jalan sama saudara gak? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena ini janji firman Tuhan. Ketika engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan seperti apa? Gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi janji Tuhan ini akan mendatangi, kebahagiaan akan mendatangi saudara seperti gelombang, kalau saudara memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen gak fair. Mau diberkati, mau bahagia, mau menerima perlindungan Tuhan, tapi gak mau taat. Ya gak gitu juga saudara ya. Kita harus jadi orang yang berjalan dengan Tuhan. Dan ciri orang yang berjalan dengan Tuhan adalah orang yang memperhatikan perintah-perintahnya. Yang kedua saudara, yang kedua, untuk saudara dan saya bisa menikmati proses. Yang pertama tadi berjalan dengan Tuhan, dan berjalan dengan Tuhan itu harus mentaati perintah-perintahnya. Yang kedua adalah saudara harus fokus pada tujuan akhir. Ya. Banyak orang Kristen yang ketika hadapi proses, dia lupa fokus. Dia lupa fokus bahwa hidup di dunia ini cuma sementara. Ya, saudara, saya waktu ceritanya kita pulang dari Denpasar kemarin, saudara, kita nggak dapat pesawat, dan akhirnya oleh anugerah Tuhan, karena kita berdoa, kita bersepakat, dan kita bilang Tuhan, kita mau pulang karena kita harus hari Minggu bersama dengan saudara yang ada di sini secara onsite, dan Tuhan kasih kami tiket, dan kami dapat tiket saudara. Itu keajaiban ya. Saya tanya ke orang travel pun dia bilang ada, tapi besok ya baru lanjut ke sini. Tapi anak saya tuh bisa dapat saudara ya, dan kami transit di Balikpapan. Nah, waktu perjalanan ke Balikpapan ternyata sampai di sana, jadi kita juga cukup terkejut karena biasanya tiket kita itu kan satu orang dapat 20 kilo. Tapi kok kali ini ke Balikpapan ini cuma 10 kilo. Kita sudah mulai mikir nih, kenapa ya? Apa terlalu banyak orang sampai bagasi kita dikurangi? Ternyata saudara, sampai di sana kita terkejut, pesawat yang kita naik itu ATR 70 ya. Dan saudara itu muatnya kan cuma 60. Nah, saya agak mulai baru saudara, kan perjalanan ke Balikpapan itu harusnya cuma 1,5 jam ya. Tapi dengan pesawat itu kita jadi 2,5 jam. Dan itu pesawatnya pesawat baling-baling, dan saya belum pernah naik. Itu saya sudah mulai ciut-ciut membayangkan, baling-baling, pesawat kecil, lama pula, kan ngeri gitu ya. Tapi saya fokus,
Saya fokus ada Tuhan di pesawat itu. Saya pernah ditegur Tuhan waktu saya takut naik pesawat besar, itu Garuda. Tapi saya juga takut waktu goncang. Lalu Tuhan bilang, aku di sini. Itu saya pernah khotbah itu kan. Dan sejak itu saya mulai lebih berani kalau naik pesawat. Tapi ini membayangkan pesawat kecil pakai baling-baling 2,5 jam. Astaga. Saya sudah mulai, jadi naik saya sudah berbahasa roh. Berani, saya harus berani. Saya harus semangat. Ada Tuhan, yang pertama. Yang kedua, saya pasti tiba di Makassar. Haleluya, amin. Saya pasti sampai di Makassar. Saya tidak ditakdirkan. Bahkan waktu saya lihat awan-awan, biasanya kan awan itu kan bikin pesawat guncang. Nah itu banyak sekali awan, saudara. Tapi waktu saya lihat awan, saya langsung membayangkan awan itu kan seperti sesuatu yang akan menjadi batu-batu, loncat batu-batu untuk pesawat goyang gitu kan. Tapi saya melihat awan langsung, saya bahkan bilang begini, awan itu jejak kaki Tuhan, berarti Tuhan ada di situ. Jadi apa yang saya lakukan, saudara, ini sebenarnya poin terakhir saya. Apa yang saya lakukan di pesawat itu, saudara? Saya berbicara dengan Tuhan. Dan 2,5 jam itu nggak berasa. Saya menikmati perjalanan itu. Dan rasanya itu perjalanan ternikmat yang pernah saya jalani selama ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kenapa bisa? Karena saya fokus pikiran saya bahwa perjalanan ini akan berakhir di Makassar. Saya akan tiba dengan selamat. Awan-awan ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi awan-awan ini adalah sesuatu yang indah yang Tuhan kasih. Dan saudara, benar-benar itu terjadi. Kan biasanya kalau pesawat besar dia kena awan, dia akan masuk ketok-ketok gitu ya. Tapi ini enggak, karena kecil, keren. Ada anak-anak saya, suami saya tertidur, saya enggak, saya menikmati. Saudara tahu ada bolong-bolong awan, pesawatnya masuk di tengah-tengah, shoot, dan saya enjoy banget dan tidak ada goncangan sama sekali, tidak berasa ada di pesawat. Itu dari mana? Anugerah yang Tuhan kasih untuk bisa menikmati. Ternyata menikmati proses itu anugerah Tuhan. Haleluya. Saya bisa enjoy, turun dari pesawat, saya foto-foto di sana, saya happy banget. Sampai-sampai kepikir, aduh kalau mau lagi ada terbang ATR 70 mau deh. Karena apa? Karena bisa menikmati proses. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mau adalah kita fokus pada tujuan akhir kehidupan ini. Bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini tidak akan selamanya ada di sini. Amin. Sekalipun Alkitab berkata di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Wow. Ini orang-orang yang punya fokus, sehingga mereka tidak akan terkungkung ketika ada dalam masalah, ketika akan dalam proses. Dia nggak membuat proses itu sesuatu yang menakutkan, tapi dia berpikir, ini Alkitab berkata, ketika melintasi lembah Baka itu lembah bayang-bayang maut, itu tempat yang sangat tidak menyenangkan, saudara. Tapi dikatakan mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Keren kan, saudara? Mazmur 84 nanti kalau saudara baca, ini adalah gambaran perjalanan di mana hidup yang singkat ini merupakan sebuah kesempatan, tapi ini adalah persiapan untuk kehidupan kekal kita nanti. Dan merupakan satu kebahagiaan bila kita mendapat kekuatan dari Tuhan yang tanpa batas. Seperti kisah tadi, saya tahu itu kekuatan yang tanpa batas yang Tuhan berikan kepada saya. Dan dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita mengalami situasi-situasi tidak menyenangkan, ketika damai sejahtera kita sepertinya hilang, maka dalam kenyataan-kenyataan pahit yang saudara alami, fokus pada keadaan sementara itu akan membuat saudara semakin down. Benar, benar. Ketika saudara dijahatin oleh seseorang, saudara dibohongin oleh seseorang, saudara diperlakukan dengan tidak baik oleh seseorang, lalu saudara terus mikir tentang keadaan itu, saudara semakin down. Benar nggak?
Tapi kalau saudara fokus kepada Tuhan yang akan mengendalikan, Tuhan yang akan melepaskan saudara, Tuhan yang akan menolong saudara, Tuhan yang akan membawa saudara ke level yang lebih tinggi. Ingat, proses selalu membawa kita untuk ada di level yang baru. Tapi bisa juga proses menghancurkan kita, tergantung reaksi kita. Ya, tergantung fokus kita. Dan berkat Tuhan akan selalu ada di jalan kehidupan orang-orang yang punya fokus kepada Tuhan. Amin. Dan kita akan menghasilkan buah-buah pada musimnya karena kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saudara, dunia yang saudara dan saya jalani ini cuma sementara. Makanya jangan cuma fokus kepada keadaan-keadaan sementara yang sedang kita jalani, tapi ini sebuah persiapan untuk kita ada di dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa menikmati proses? Kita bisa menikmati proses, sebenarnya saya sudah jelaskan dari tadi, tapi ini poinnya. Kita memiliki sikap hati yang benar. Amin. Memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar itu apa saudara? Sikap hati yang benar itu adalah sikap hati yang tidak curiga dengan Tuhan. Ketika hadapi proses, banyak orang berpikir Tuhan itu jahat, Tuhan itu lama tolong saya. Bukan cuma kecewa dengan manusia, manusia mengecewakan kita pasti, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Katakan amin. Karena setiap proses itu membuat saudara semakin indah, membuat saudara semakin cantik. Dan ketika kita menolak proses, maka sebenarnya kita sedang menolak untuk dipercantik oleh Tuhan. Tahu nggak saudara? Ada sebuah peternakan kupu-kupu. Ini cerita benar ya. Dan ada seorang ibu yang selalu datang mengamati proses dari perubahan kepompong ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Dan satu ketika dia datang ke tempat peternakan itu, perkembangbiakan itu, dia melihat ada satu kepompong yang lainnya tuh sudah keluar dan sudah menjadi kupu-kupu, tapi ada satu kepompong yang sedang bergerak-gerak, dan ternyata waktu dia mengamatinya ada kupu-kupu di dalamnya yang lambat untuk bertumbuh sehingga dia belum mampu untuk keluar dari kepompong itu. Dan karena ibu ini berpikir, wah lambat ya, saya mau bantu deh kepompongnya. Saudara tahu dia ngapain? Dia ambil silet pisau dan dia potong kepompong itu membantunya sehingga kupu-kupu itu keluar, jatuh dari kepompong itu. Tapi saudara tahu nggak sih, karena proses pematangan kupu-kupu itu belum mencapai standar, maka yang terjadi adalah kupu-kupu itu menjadi kupu-kupu cacat. Seumur hidupnya kupu-kupu itu tidak bisa terbang. Tuhan sedang melatih kita menjadi raja wali, bukan ayam kampung. Dan setiap kita punya proses yang berbeda. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan jangan pernah shortcut, jangan pernah potong proses. Karena proses yang dihalangi atau dipotong seperti ibu tadi memotong kepompong, membuat kita tidak dewasa, membuat kita tidak sampai di levelnya Tuhan, membuat kita cacat, membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak maksimal di dalam semua janji-janji Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang menyerah, dia lari dari proses, dia menghindari proses. Tapi saudara tahu enggak? Tuhan tidak akan pernah berhenti mengejar saudara. Ada beberapa orang yang ketika dia mengalami masalah, dia mencoba mengambil jalan pintas, dia keluar. Misalnya di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah komunitas atau di sekolah, dan dia berhenti. Dia tidak mau melanjutkan lagi karena proses. Dan apa yang terjadi? Berapa tahun kemudian, ketika saudara bertemu dengan orang ini, maka saya jamin gak akan ada pertumbuhan yang baik dalam kehidupannya. Dan ketika dia keluar, maka di luar sana akan ada masalah yang lebih dan lebih lagi. Kenapa? Tuhan belum selesai. Dan dia belum lulus di dalam proses. Ingat, setiap proses yang kita bisa naik, itu harus ada yang namanya ujian. Tapi kalau kita tidak lulus ujian, kita tinggal kelas, ya.
Sebab itu saudara, kita harus memiliki sikap hati yang benar, tidak curiga dengan Tuhan, dan percaya. Di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Coba baca sama-sama dengan saya. Ialah apa saudara? Pencobaan apa? Biasa. Kasih tahu kiri kanan, pencobaanmu tuh biasa. Amin, haleluya. Bukan pencobaan yang luar biasa. Yang luar biasa itu Tuhannya kita. Amin, haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Jadi pencobaan yang saudara dan saya hadapi, Alkitab bilang begini, itu pencobaan biasa. Ketika hadapi pencobaan, taruh di pikiranmu langsung, berpikir seperti begini, ini biasa. Saya bisa lewati ini, saya pasti lulus, saya pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Maka saudara mendrive hidupmu menurut pikiran yang benar ini, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Dia adalah solusi dalam semua masalah. Amin. Sebab itu saudara yang berjalan dengan Tuhan, saudara pasti punya solusi hidup. Amin. Solusi dalam mengatasi seluruh persoalan hidupmu. Kenapa? Karena Sang Pembuat semua proses itu atau penyelesai proses itu ada di dalam saudara, ya. Kemudian pikirkanlah hal-hal yang membuat kita tenang. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Pikiran kita akan menentukan kemenangan kita. Kalau kita pikirannya baik, pikirannya benar, pikirannya suci, pikirannya mulia, maka Tuhan pasti akan menolong saudara bisa menggapai semua yang saudara rindukan dalam hidup ini. Pikirkanlah bahwa hidup ini bukan lagi tentang kita, tetapi tentang Yesus yang bersama dengan kita. Dan Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi bukan kebahagiaan ya, tapi anggap sebagai satu kebahagiaan. Apa? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini saya sebut proses. Jadi anggap proses itu apa? Proses itu apa Bapak Ibu? Kebahagiaan. Ini enggak gampang. Saya yang ngomong pun kayaknya enak ngomong, tapi tidak semudah itu. Proses datang, digosip orang, difitnah orang, dibohongin orang, enak aja dibilang bahagia gitu ya. Tapi ini Firman yang ngomong, gimana sih? Masa Firman berbohong? Tidak. Karena ternyata tujuannya ada di sini dikatakan, kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, bukan buah karbitan, bukan buah yang asam, supaya apa? Kamu menjadi sempurna dan utuh. Wow, dan tak kekurangan satu apapun. Keren banget. Keren banget. Saudara mau sempurna, saudara mau utuh, saudara mau tidak kekurangan suatu apapun, anggap proses itu kebahagiaan. Nggak gampang saudara, tapi kalau saudara jalan dengan Tuhan pasti bisa. Dan banyak orang Kristen gak sabar menunggu waktunya Tuhan. Banyak orang Kristen berhenti di tengah jalan karena dia bilang Tuhan belum jawab doa saya. Kapan Tuhan jawab doa saya? Padahal tinggal satu tikungan mungkin kesabaran kita Tuhan temukan. Dan Tuhan bilang saatnya aku menjawab doamu. Dan banyak orang menjadi lemah, tidak menunggu waktunya Tuhan. Dan kehilangan kesempatan. Seperti kisah kepompong Caca tadi, mau shortcut, potong proses.
yang terjadi cacat seumur hidup dan tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sebenarnya itu ada ayatnya. Ayatnya di mana ya Pak Luther ya? Seandainya orang fasik dikasihani, dia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ketika seseorang sedang ada dalam proses dan kita mencoba menolong dia, kita pikir kita sedang bermurah hati. Tapi karena dia sedang ada dalam prosesnya Tuhan, kita coba untuk membuat dia, ya, Yesaya 26 ayat 10, maka orang itu gak dewasa akhirnya. Dia tetap kekanak-kanakan seumur hidupnya. Dan Tuhan gak mau kita menjadi seperti itu. Tetap bersyukur saudara, sikap hati yang benar adalah tetap bersyukur. Itu adalah kata kunci untuk lolos dari setiap proses kehidupan. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus dalam segala hal. Adalah semua masalah yang saudara dan saya hadapi, sekalipun pintu tertutup, sekalipun masalah datang bertubi-tubi, bahkan melewati yang namanya lembah baka atau lembah kematian yang sepertinya gak ada pengharapan, jangan bersungut-sungut. Orang Israel yang keluar dari Mesir, hanya 2 yang bisa masuk Kanaan, karena yang lain mati di padang gurun. Kenapa? Penuh dengan sungut-sungut. Mereka mengalami begitu banyak mujizat Tuhan, tapi mereka penuh dengan sungut-sungut, dan akhirnya mereka tidak bisa melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Dan yang terakhir saudara, untuk bisa menikmati proses, maka saudara terus lakukan sesuatu yang baik. Tabur kebaikan, tabur kebenaran, terus maju, terus berjuang. Sekalipun ada begitu banyak masalah proses, tapi bersama dengan Tuhan kita akan keluar sebagai pemenang. Kita ditentukan datang di muka bumi bukan untuk memulai pertandingan. Saya minta tolong disiapkan video ini yang terakhir saudara ya. Ini tentang seorang atlet pelari maraton yang bernama Yvonne Ngetich ya. Dia seorang pelari maraton, dan saudara, dia tidak pernah tahu dia adalah seorang yang pasti biasanya memenangkan pertandingan. Tapi ketika di tengah jalan, menurut pemeriksaan dokter, kadar gulanya drop dan akhirnya dia kehilangan keseimbangan, dia jatuh. Dan dia, padahal dia sudah perjalanan yang cukup jauh dan dia sudah hampir memenangkan pertandingan itu. Tapi ketika dia jatuh, maka para orang-orang di sekelilingnya membawa kursi roda untuk menaikkan dia. Tapi dia bilang tidak, saya datang ke tempat ini tidak memulai pertandingan, tapi untuk menyelesaikan dan mencapai garis finish. Rasul Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan iman, dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Dan videonya dia terus merangkak di tengah-tengah darah, kaki yang berdarah, sampai dia mencapai garis finish. Boleh diputar videonya kakak. Marathon Women's Champion Cynthia Jerem. Our pace group leader, Christopher Ramirez out of Austin, running in Austin, Texas. Nathan Poland coming across that finish line out of Austin, Texas. Attaboy, Nathan. Fantastic work. Spokane, Washington. 70 years young. She's done a half marathon in every state and on every continent. Jet black hair, run around like you don't care. She led for the entire race. You are
Saudara, mari kita bilang ke Tuhan, Tuhan, seperti bejana di tanganmu aku mau dibentuk. Gak enak Tuhan, tapi selama aku dengan Engkau, aku pasti bisa. Aku pasti kuat. Aku mau fokus kepada garis akhir, akan tetap ada bersama denganmu. Aku tetap mau mengucap syukur, dan aku mau tetap melakukan yang baik. Aku tidak mau menjadi orang Kristen yang mut-mutan. Lagi mood baik bikin baik, lagi gak baik gak bikin baik. Aku mau tetap on fire sampai garis akhirku. Karena hidup ini tidak hanya ada di sini. Hidup ini sebuah persiapan untuk sebuah kekekalan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuk berapa kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Katakan, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Saya lupa ayatnya di mana, tapi tiba-tiba saya ingat Ibrani yang berkata bahwa dalam pertandingan kamu di dunia ini, kamu belum sampai mencucurkan darah. Fokus kepada Yesus yang telah menyelesaikan pertandingannya, berdarah-darah untuk saudara dan saya. Perjuangan kita belum seberat Yesus. Itu membuat kita gak merasa terlalu lebay dengan proses, tapi melihat ini proses ini biasa aja kok, untuk membuat saya menjadi seperti Yesus. Angkat tanganmu dan katakan, ku mau sepertimu Yesus. Jesus, thank you Lord. Sempurnakan yes. Dalam segala jalanku, memuliakan. Mari bangkit berdiri dan katakan, ku mau sepertimu Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Amin. Sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu,
memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mau melakukan seperti Ibrani pasal 12 ayat yang kedua sampai 4. Mata kami mau tertuju kepada Engkau, sebab Engkaulah sentral kehidupan kami. Ada gunung yang tinggi, ada lembah-lembah yang dalam, ada jalan-jalan yang terjal, ada batu-batu kerikil, jalan-jalan yang licin menghalangi langkah kami. Tapi mata kami tidak tertuju kepada itu semua. Itu adalah cuma sebuah perjalanan. Tapi mata kami telah tertuju kepada Tuhan yang telah menyediakan segala sesuatu kepada kami. Kami terima itu in the name of Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu. Biarlah kami menghidupinya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Siapkan hati kami pagi hari ini untuk kami menerima tubuh dan darah.